Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Jimmy Suhadi. Hari ini kita akan membahas topik Allah itu adalah Bapa yang sangat peduli. Saya senang membawa topik ini, kenapa? Karena saya ingin sampaikan kepada saudara semua yang saat ini menonton acara ini, bahwa Allah peduli kepada semua orang. Dia peduli kepada semua orang. Semua orang, saya mau katakan. Dia tahu gerak-gerik kita, dia tahu apa yang kita kerjakan, dia tahu apa yang sedang kita hadapi, dia tahu keadaan kita, dia tahu situasi apapun juga dalam hidup ini. Dan dia sedang ingin ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Dia ingin menyatakan kepeduliannya dengan apa? Sekarang ini dia sedang menyampaikan berita sukacita itu kepada saudara. Bahwa dia, pencipta itu, adalah Bapa yang baik. Ya, saya terus-menerus mengatakan Bapa, kenapa? Karena dia ingin ada hubungan. Ya, dia ingin mengakui dirinya adalah Bapakmu. Siapapun saudara saat ini, dia ingin katakan dia Bapakmu. Dan dia ingin katakan, aku mengasihi engkau anakku, aku mengasihimu. Ini saya dapatkan adalah di 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Demikian dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan. Sekali lagi, Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dia tidak mengatakan, aku hanya ingin selamatkan si A, si B, atau satu keluarga saja, atau seseorang saja dia memilih. Tidak, tetapi dia ingin saudara yang sedang mendengar ini semua diselamatkan. Nah, saudara lihat bahwa Allah pencipta langit bumi dan menciptakan kita ini, dia begitu luar biasa pedulinya, sehingga sekali lagi dikatakan, menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang. Lihat betapa dahsyatnya Allah kita. Yang buat saya, Allah yang saya sembah itu punya nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana Allah itu berani menyatakan keselamatan itu, menjamin ya keselamatan itu? Ya, kita tahu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi sebelum itu, penekanan saya adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli, adalah Bapa yang peduli. Dia mau semua anak-anaknya selamat. Bagi saudara yang sudah nikah dan sudah punya anak, saya yakin kita semua berani berkorban apapun untuk melindungi anak kita, supaya anak kita selamat. Betul? Kalau ada bara bahaya yang datang pada keluarga kita, kita yang akan maju, kita yang akan membela supaya mereka selamat. Kita yang maju menjadi bentengnya. Saudara, hal yang sama sedang ditawarkan buat kita semua. Dia ingin kerinduannya, kepeduliannya, kita semua diselamatkan. Nah, sekarang tergantung. Apakah semua orang akan selamat? Yes. Tapi dengan satu catatan. Percaya, mengikuti jalannya, mengikuti caranya. Nah, bagaimana keselamatan itu kita bisa peroleh? Tidak lain dan tidak bukan dengan cuma ada satu jalan. Kalau orang mengatakan banyak jalan ke Roma, betul. Tetapi saya melihat jalan untuk keselamatan cuma satu. Kebenaran yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jalan itu hanya ada satu, yaitu melalui Yesus Kristus yang sedang berbicara pada saudara pada saat ini. Yaitu dengan apa? Mempercayai bahwa dia, Yesus, sudah mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Darah yang dicurahkan itu adalah korban. Kalau kita dilihat di hukum Taurat zaman dulu,
orang mengadakan kurban, ya, setiap tahun mengadakan kurban. Supaya apa? Dosanya. Zaman dulu orang datang dengan berpuasa, minta pengampunan dosa. Setelah berpuasa ada korban yang dilakukan. Apakah itu korban kambing, domba, sapi, burung, apapun. Untuk menggantikan dirinya yang berdosa. Kurban itu dipotong, darah dicurahkan, menggantikan dirinya. Itu yang dilakukan dulu. Tetapi karena kepedulian Bapak kita terhadap diri kita, dia tidak mau itu terus-menerus dilakukan. Kenapa? Karena dia tahu, bagaimana kalau dengan orang miskin yang tidak punya apa-apa? Bagaimana dengan orang miskin yang tidak bisa beli korban itu dan tidak bisa mempersembahkan korban itu? Apakah dosanya tidak diampuni? Apa karena dia miskin kemudian dia tidak masuk surga? Karena dia tidak sanggup membeli korban? Sungguh tidak adil kalau itu terjadi. Betul? Nah, karena kasih Allah begitu luar biasa, dia datang menggantikan kurban itu. Sehingga kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban-kurban lagi sekarang ini. Kenapa? Karena ada kurban anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kepedulian daripada Tuhan itu juga kita boleh lihat apa yang terjadi pada waktu pelayanan dia selama kurang lebih 3,5 tahun di bumi ini. Ya, kalau kita baca mengenai bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang, ya, kalau kita melihat ini di Matius 14 di ayat yang ke-13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Begitu dia melihat orang berbondong-bondong datang mengikuti dia, padahal kalau kita mau lihat dia baru saja turun dari perahu, dia masih capek, dia masih lelah, tetapi secara kepedulian sebagai Allah, belas kasihan itu bekerja. Dia peduli. Dan dikatakan ayat berikutnya, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Murid-muridnya bingung karena begitu banyak orang. Dikatakan ada 5.000 laki-laki, belum istri, belum anak-anak. Mungkin jumlahnya bisa sampai 12 sampai 15.000 orang. Wow, nggak jumlah yang sedikit. Kalau harus sediakan makanan, saya nggak tahu bagaimana menyediakannya. Dan kalau ada pun restoran, ada warung yang buka, saya yakin nggak cukup restoran itu dapat menyediakan untuk makan 12 sampai 15.000 orang dalam waktu yang singkat. Betul nggak? Waktu sudah malam. Mau menyediakan makanan sekian banyak. Saudara, sekarang ini kalau kita mau sediakan makan 1.000 orang aja, tukang masaknya harus sedia dari pagi. Nggak mungkin mendadak datang, kemudian bisa beli untuk keperluan sekian banyak. Karena kepeduliannya, Yesus katakan apa? Dia berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Ya, kamu yang harus memberi mereka makan. Tidak perlu pergi. Dia katakan kepada muridnya, kamulah yang harus memberi makan. Karena kepeduliannya. Satu bukti bahwa Yesus itu begitu peduli kepada kita. Dia peduli bukan saja secara menyembuhkan orang sakit, tapi dia juga peduli akan kehidupan. Dia peduli akan kelaparan. Dan kita lihat saudara, akhir cerita ya, ada anak ya membawa roti. Ya, ada 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian roti itu diberkati, dibagi-bagi, dan semua orang makan sampai kenyang. Yang saya mau tekankan di sini adalah
kepedulian Yesus atas semua orang. Yesus tidak nanya apakah itu orang percaya. Yesus tidak nanya apakah mereka orang Yahudi. Yesus tidak bertanya apakah mereka percaya padaku. Yesus tidak peduli. Tidak. Yesus tidak nanya apakah mereka pantas diberi makan. Apakah mereka orang baik-baik. Apakah mereka orang benar sehingga berhak menerima makanan. Enggak. Yesus tidak pernah mengajukan pertanyaan itu. Yang Yesus tahu adalah bahwa semua mereka perlu dikasih makan. Demikian juga sekarang ini saudara. Bapak kita tidak nanya apakah saudara orang yang tidak berdosa. Apakah saudara begini, begitu, dan sebagainya. Memenuhi syarat menerima kebaikan Tuhan. Tuhan tidak nanya itu. Tuhan tidak melihat latar belakang saudara, tidak melihat keadaan saudara sehingga dia peduli. Tidak, tetapi kembali kepada ayat mula-mula dikatakan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Dia ingin kita berkumpul semua kelak sama-sama dalam satu keluarga yang besar, keluarga kerajaan Allah. Semua itu dia lakukan kenapa? Karena dia peduli. Bahkan saudara pernah dengar mungkin bagaimana dia menyelamatkan seorang wanita pelacur yang kedapatan sedang melacurkan, ditangkap, dibawa oleh para ahli Taurat, diajukan kepada dia. Dan secara hukum waktu itu adalah bahwa setiap pelacur akan ditimpuk dengan batu sampai mati. Dan kepedulian yang dilakukan oleh Yesus adalah dia tidak lakukan itu. Bahkan dia tantang siapa yang merasa tidak berdosa dia yang lebih dulu menimpuk. Dan akibatnya adalah tidak satupun orang yang berani menimpuk, melempar batu kepada wanita itu pergi. Dan sampai terakhir tinggal berdua. Dan wanita itu bertanya kepada Yesus, apa yang kau ingin lakukan? Kenapa engkau juga tidak timpuk? Dan Yesus lakukan apa? Apa yang Yesus katakan? Tidak. Pergilah, pulanglah, dan jangan berbuat dosa lagi. Karena dia peduli, karena dia tahu ada kesempatan lain. Setiap kita punya kesempatan. Dia peduli supaya kita menjadi baik, menjadi benar, diberkati. Itu kepedulian yang diberikan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini saya tahu banyak sekali orang hidup dalam keadaan tertekan. Banyak orang yang tertekan, bahkan gak bisa tidur sampai malam, sampai tengah malam. Karena merasa apa? Sendirian. Ya, memang ini akhir zaman saya mau katakan. Di Timotius, di Alkitab sudah dikatakan bahwa di akhir zaman ini orang makin egois. Saudara lihat, saya kadang-kadang sedih pergi ke restoran, satu keluarga duduk bersama-sama. Ada papa, ada mama, ada anak duduk. Tetapi mereka tidak berbicara, tidak ngobrol, tidak bersenda gurau satu dengan yang lain, menyatakan kasih, kepedulian. Tetapi yang terjadi apa? Handphone di tangan. Masing-masing sibuk dengan handphonenya. Masing-masing sibuk, tidak peduli lagi satu dengan yang lain. Orang tua tidak peduli lagi dengan anaknya, tidak nanya lagi, nak bagaimana keadaanmu hari ini, pelajaranmu, situasimu, enggak lagi. Orang tua sibuk, mama sibuk dengan handphone, chatting, bebean dengan temannya, dengan itu. Semua enggak peduli satu dengan yang lain. Kadang-kadang saya merasa bingung dan sedih. Duduk makan, tetapi masing-masing sibuk. Kenapa? Kepedulian itu sudah hilang dari keluarga. Contoh ketidakpedulian dalam kehidupan kita juga sekarang kita lihat banyaknya perceraian yang terjadi. Ya, itu satu bukti ketidakpedulian. Suami seenaknya menceraikan istri atau istri menceraikan suami. Dalam saya pelayanan penjara sampai sekarang ini, pada waktu saya konseling, hampir boleh dikatakan mereka yang masuk penjara, sebagian besar dari mereka kehilangan kasih orang tua. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Mereka merasa tidak dipedulikan.
dibiarkan. Ketidakpedulian ini yang membuat mereka lari mencari perhatian ke tempat lain. Lari berontak dari orang tua karena mereka merasa tidak dipedulikan. Saudara, ada berita sukacita yang luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus peduli kepada saudara. Ya. Tuhan Yesus peduli kepada saudara. Dan Tuhan Yesus tidak memandang siapa saudara, latar belakang saudara, keadaan saudara, berdosa atau tidak berdosa, bejat atau tidak bejat. Tetapi dia peduli padamu. Dan sekarang dia katakan, aku mengasihimu. Mari datanglah kepadaku. Terimalah kasih sayang yang akan kuberikan padamu. Dengan cuma-cuma, tidak bayar apapun juga. Dan saudara akan merasakan melihat kebaikan Tuhan menyertai saudara. Saudara mau? Kalau mau, mari kita berdoa bersama. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sudah mendengar berita yang luar biasa bahwa Engkau Allah bukan saja menciptakan kami, tetapi Kau juga Allah yang menjadi seorang Bapa yang peduli dengan kami, menjadikan kami orang berdosa, orang yang tidak layak menjadi anak-anak-Mu, untuk menerima kasih sayang-Mu. Biarlah saat ini saya mau katakan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini saya, jadikanlah saya anak-Mu Tuhan. Terima kasih, saya percaya dosaku, penyakitku, permasalahanku, kekuranganku, semua sudah ditanggung di kayu salib. Dan bagianku sekarang adalah menerima yang baik dari-Mu. Dan saya percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang peduli, yang akan menyalurkan kasih sayang-Mu. Bukan saja kasih sayang secara rohani, tetapi juga berkat secara jasmani yang akan saya terima. Dan hidupku akan diubahkan, tidak lagi sama, tetapi saya menerima sukacita, damai, sejahtera, dan kasih kepedulian itu dari Engkau Tuhan. Terima kasih, ini saya. Kuasai saya Tuhan, penuhi hati saya dengan kasih sayang itu. Dan bawa saya lebih tinggi lagi Tuhan, masuk dalam rencana-Mu yang akan membawa saya kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Pulihkan Tuhan keluarga saya, pulihkan hubungan saya dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Biarlah kasih-Mu masuk tinggal dalam keluarga kami, sehingga kami peduli mengasihi satu dengan yang lain. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kepedulian-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami terima itu. Amin. Haleluya. Saya percaya sekarang saudara lega. Ada sukacita yang mengalir dalam dirimu. Amin. Mari saya menghimbau saudara terus, bukan cuma sekarang, setiap saat, dalam keadaan apapun, terutama saudara sedang galau, sedang menghadapi sesuatu, katakan, Tuhan, aku percaya Engkau peduli dengan aku, Engkau mengasihi aku, dan Engkau pasti jadi penolong aku. Dan aku percaya pasti ada jalan keluar, pasti aku disembuhkan oleh kasih-Mu. Amin. Oke saudara, jika masih ada pertanyaan atau ada hal yang ingin di-sharingkan, mari jangan segan-segan hubungi saya di SMS atau email di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti acara bersama saya, Jimmy Suhadi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.